Salam, salam untuk semua teman-temanku, saudara-saudaraku yang selalu mendapatkan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Ketenangan adalah segalanya untuk menenangkan pikiran, hati, bahkan berjalan untuk selalu menjadi hati kita tenang, damai, dan kita sebagai makhluk ciptaan dari Sang Maha Sempurna adalah mencari dan mencapai kedamaian di hidup kita, di perjalanan hidup kita. Saat yang sunyi, kita akan terlelap dan tidur terlentang, tak ada pikiran yang menaungi dan membuat resah diri kita, melupakan segalanya di dalam kita menjalani hidup, baik senang dan susah. Di dalam kita hidup, kita ada ketenangan di dalam tidur. Harta, keluarga, dan dunia ini ditinggalkan di dalam tidur, kita akan melupakan segalanya. Itulah di saat kita tidur, di saat kita membuka mata, maka semua akan terulang lagi dan terulang lagi. Kita menjalani segala takdir di bumi ini, berjalan, melangkah, melaju, bahkan mencapai cita-cita kita dan angan-angan kita. Marilah kita memejamkan mata kita, menaungi segala hal-hal di dalam tidur, ketenangan, surga, dan tak ada kesibukan, bahkan pikiran yang susah kita tinggalkan, beralih ke pikiran yang jernih, meninggalkan penderitaan di bumi ini untuk sementara. Kita memejamkan mata, lupa akan segala-galanya. Di dalam tidur, kita tak tahu dan kita melangkah di dimensi yang lain, yaitu dimensi mimpi yang indah. Manusia untuk sekarang seperti engkau dan aku. Di dalam tidur, kita meninggalkan raga, aktivitas setiap hari kita. Kita akan terbang ke dimensi yang tak kita kenal dan tak kita sadari. Inilah kesejatian manusia di dalam kita meninggalkan raga ini dan sukma melayang, cahaya kita melayang, terbang kemanapun saja kemauan kita, ke alam yang tak kita sadari. Hanya rohlah yang berjalan di dalam tidur. Kita akan melihat kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Kita berjalan di dalam mimpi tanpa salah, tanpa benar, dan hampa. Di dalam kehampaan itu, kita sampai
kepada kesejatian di dalam cahaya, cahaya dari Sang Ilahi. Inilah kesejatian sebenarnya dari keadaan yang sejati, keadaan yang suci, tanpa angan-angan. Kalau kita sadar, cakrawala sangatlah luas. Di dalam kita tidur, kita bisa menembus alam yang indah, alam yang sangat luas, sampai mencapai ke ketinggian yang tiada batas di dalam kita, meninggalkan raga. Yang ada hanya cahaya. Cakrawala kita naungi, air pun kita masuki ke kedalaman yang sangat luas sekali dan dalam sekali. Manusia terdiri dari cahaya, cahaya dari roh suci, roh yang tak terinfeksi. Kita akan menyatu kepada Sang Pencipta, menyembahnya, dan tak tahu kita bertemu dengan siapa, baik laki-laki ataupun perempuan, hanya sama. Itulah alam ruh yang tak mempunyai keinginan, hanya cahaya yang besar, cahaya yang selalu membimbing kita. Di dalam alam ruh hanya perbuatan kebaikan, dan berjalan hanya cahaya yang sangat menyilaukan mata. Di dalam kita sadar, maka kesejatian manusia akan timbul di dalam hatinya, di dalam kita membuka mata. Sebenarnya kekuasaan yang maha kuasa sangatlah luas. Dari hati ternaungi oleh saringan dari semua ajaran kebaikan dan keburukan, hal negatif dan positif akan timbul ke akal kita yang menimbulkan angan-angan dan disampaikan dan menciptakan suatu karya seni, baik alutista ataupun apa saja, bahkan kemajuan modern. Itulah akal, bahkan akan membawa kita ke angan-angan yang lebih tinggi, menciptakan segalanya seolah-olah kita berkuasa di bumi ini, padahal kita adalah makhluk ciptaan, menciptakan segalanya, bahkan suatu wadah, bermacam-macam agama, kepercayaan, dan membedakan suatu golongan. Itulah kalau manusia sadar bahwa semua itu adalah untuk berkarya yang lebih bermanfaat, untuk menebarkan cinta kasih yang tanpa merusak. Kita hidup sebenarnya hanyalah untuk berkarya, mengumpulkan pundi-pundi dari kebaikan kita. Segala kekayaan, segala kepandaian, segala berkah itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Di semua perjalanan ini sampai sekarang, hanya manusia yang sadar bahwa
Setiap bibit adalah pilihan dari Yang Maha Kuasa untuk menebarkan kebaikan, untuk mengumpulkan pundi-pundi di dalam kehidupan ini. Setelah jasad hancur ataupun tak mau dinaungi oleh roh kita atau cahaya kita, maka kita akan berjalan seperti tidur. Hanya kebaikan yang bisa menolong kita, hanya ajaran kebaikan yang bisa menolong kita dan menuntun kita ke cahaya asal kita, yaitu Sang Maha Kuasa. Inilah manusia yang kadang-kadang lupa bahwa kita adalah makhluk yang harus selalu menaati. Kita selama hidup menjadi khalifah, menjadi diri kita di bumi ini untuk menempuh kesejatian. Rugilah bagi orang-orang yang telah lupa akan menjadi manusia, akan menjadi khalifah selama diturunkan ke bumi ini. Hati adalah seperti dalamnya samudra, tak bisa kita dalami. Setiap hati manusia adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Hati adalah segalanya untuk menyaring kebaikan dan keburukan. Otak adalah penyampaian dari hati dan dilepaskan oleh suara melalui lidah kita. Setiap mata kita akan memandang di dalam kita hidup keindahan bumi ini, keindahan alam semesta ini. Banyak manusia yang hanyut akan dunia ini, lupa akan kesejatian hidup selama hidup di bumi ini. Bahkan seolah-olah kita tak akan pernah meninggalkan jasad kita, tempat yang dinaungi oleh roh suci kita. Setiap manusia yang sadar akan percaya bahwa kelak kita tetap akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Bila manusia ingkar, maka dia akan rugi, dan rugi tak akan bisa diampuni. Dialah Sang Ilahi, Sang Pencipta jagat raya ini. Selama-lamanya kita hidup di bumi ini, lebih lama kita hidup di alam roh. Perjalanan sangat panjang, dan ratusan tahun bahkan ribuan tahun kita berjalan seperti yang pernah diajarkan oleh semua nabi, oleh pendahulu kita yang telah pulang kepada Sang Ilahi. Alam ini adalah alam nyata dan alam gaib. Kalau di alam nyata kita masih menggunakan raga ini, tapi kalau alam gaib kita sudah tak membutuhkan raga lagi. Yang diutamakan adalah kesejatian kita di dalam alam pendadaran selama kita hidup di bumi ini menjadi satria pilihan dari Yang Maha Kuasa, selalu menebarkan kebaikan. Di zaman ini tidak hanya kita hafal di otak sampai ke hati, tapi perlu bukti untuk menebarkan cinta kasih. Kita adalah gambaran dari Sang Ilahi. Siapa saja yang tak mau menebarkan cinta kasih, dia akan rugi. Baik beragama yang berbeda-beda,
Inti dari kitab adalah tebaran cinta kasih, tak hanya dihafalkan, tak hanya disinggah di hati kita ataupun di otak kita ataupun berhafal, tapi perlu tindakan yang nyata, yaitu menebarkan cinta kasih seperti kita, seperti Allah kita, Sang Maha Suci mencintai kita dan memberikan pengharapan. Harapan kita adalah keselamatan, keselamatan untuk perjalanan cahaya. Jangan sekali-kali kita menjadi lebih baik. Semua manusia ada wadahnya, mempunyai tempatnya sendiri-sendiri, dan mempunyai pengetahuan dan pandangan sendiri-sendiri. Inilah akhir zaman, yang dibutuhkan adalah menyatunya ruh kita dengan Sang Pencipta. Bila kita masih berada di bumi ini ataupun di saat ini, perlu tebaran cinta kasih. Inilah sifat-sifat yang akan kita bawa setelah kita meninggalkan jasad ini. Hamba Sang Ilahi adalah setiap manusia yang sadar dan selalu bersatu dengan Sang Ilahi. Kekuatan manusia tiada banding. Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Setiap malaikat, setiap dewa ataupun dewi yang berada di kayangan ataupun di surga, setiap gaib, setiap tumbuhan, setiap hewan ataupun alam ini akan tunduk pada manusia dengan ucapan manusia. Bila manusia dikasihi oleh Yang Maha Kuasa dan selalu taat pada manusia. Untuk saat ini, bila manusia tersesat, bila manusia lupa akan kesejatian hidup, maka akan yang terjadi di saat ini, di zaman baru ini adalah pembalasan yang pasti, pembalasan yang nyata, pembalasan dari alam ini, alam yang akan mengadili, alam yang akan mengadili kita tak akan lama. Tapi bila kita benar berjalan menurut aturan dari Sang Ilahi, maka kita akan diselamatkan. Inilah pengadilan yang nyata. Siapa yang meminjam harus mengembalikan. Siapa yang berbuat curang, maka dia akan terlihat. Siapa saja yang menutupi bangkai pasti akan terlihat. Inilah pengadilan yang nyata. Pengadilan yang tak ada tebusannya, yang tak bisa dibeli. Inilah alam. Siapa saja yang hatinya kotor akan tergoncang dan terlepas dan terhempas seperti angin menghempaskan, seperti gunung mengeluarkan debu-debu, api dan kotoran, seperti bumi bergoyang mengeluarkan kotoran sehingga bisa sampai ke permukaan seperti air yang menghanyutkan. Inilah pengadilan dari alam untuk saat ini. Semua para malaikat, semua para dewa dan dewi, semua gaib
bahkan hewan ataupun tumbuh-tumbuhan akan menolaknya. Siapa yang berjalan ke jalan Sang Maha Kuasa dengan keikhlasan, maka dia diselamatkan. Tapi bila manusia mengingkari dari Sang Pencipta, maka akan terhanyut dan terhempaskan seperti angin menghempaskan, dan gunung akan membakarnya. Seperti itulah pengadilan alam. Inilah pengadilan alam di zaman baru, zaman yang penuh pengadilan dan penuh kebijaksanaan. Di saat ini, para dewa dan dewi telah turun ke bumi. Siapa saja yang bersifat harum seperti bunga dan hatinya terpenuhi oleh kasih, maka dia diselamatkan. Tapi bila hatinya penuh dengan bangkai, maka bumi akan memendamnya, angin akan menghempaskannya, air akan menghanyutkannya, dan api akan membakarnya. Inilah di saat ini, saat-saat yang sangat menegangkan dari pengadilan alam. Setiap malaikat turun dan mengadili, dan tak terlihat dan tak bisa diprediksi ataupun kita tangguh ataupun pengadilan kita tangguhkan. Tapi inilah pengadilan dari Yang Maha Kuasa. Berhati-hatilah untuk sekarang, saudara-saudaraku. Berhati-hatilah, tebarkanlah kebaikan untuk penyelamatan ruhmu. Inilah pengadilan yang sangat ngeri, yang sangat nyata di saat ini. Salam rahayu selalu. Salam untuk manusia yang percaya. Kita awali dari kita berjalan untuk pembenahan diri kita, seperti alam ini membenahi bumi ini supaya netral, seperti kita membenahi diri kita biar netral dan selalu berjalan dan melangkah menuju keselamatan. Amin.